Masih bersama kami di Presisi Siang. Ditres Narkoba Polda Kaltim memusnahkan barbuk narkoba jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pemusnahan tersebut merupakan kelanjutan dari hasil pengungkapan kasus 3 kurir narkoba lintas provinsi yang telah digelar Ditres Narkoba Polda Kaltim pekan lalu. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Artanto, memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 9.972,39 gram jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Kombes Pol Artanto mengatakan sebelumnya ada 3 pelaku yang telah ditangkap. 2 pelaku berdomisili di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, diamankan saat mengantarkan sabu ke Kalimantan Timur, dan pelaku ketiga berdomisili di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan pelaku keempat dibekuk di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku keempat adalah pemilik sabu sebanyak 10,4 kg. Adapun narkoba jenis sabu 10,4 kg tersebut ditaksir seharga 15 miliar rupiah. Dari 10,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disisihkan 5 gram untuk pengujian laboratorium, sehingga yang dimusnahkan sebanyak 9.972,39 gram neto. Pengacara, kemudian kita ini adalah merupakan kasus lanjutan dari yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu, dan oleh karena itu kita akan melaksanakan yang pemusnahan. Namun di sini tersangka yang tadinya 3 yang sudah dirilis saat ini berhasil ditangkap satu lagi, yaitu berinisial R, yaitu sebagai otak daripada kegiatan jual beli barang narkotika tersebut. Kemudian hari ini kita akan laksanakan kegiatan pemusnahan, dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan bahwa memang ini sudah menjadi prosedur dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers penangkapan 4 tersangka dalam kasus perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk II. Tim Subdit Jatantras Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers penangkapan perampokan jam tangan mewah serta melakukan pendalaman terhadap para pegawai toko dan juga para saksi yang ada di lokasi. Pelaku perampokan yang terdiri dari 1 pelaku utama berinisial HK dan 3 tersangka penadah, yakni MAH, DK, dan TVZ. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 10 kabel tis, 4 diantaranya telah digunakan untuk mengikat karyawan toko, 2 bilah pisau, dan 18 unit jam tangan mewah berbagai merek. Modus operandi daripada tersangka melakukan kejahatan berupa perampokan tersebut, yaitu pada awalnya tersangka HK ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. Adapun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai customer. Setelah dilakukan pengembangan terhadap berdasarkan keterangan tersangka bahwa jam tangan yang 6 lagi atau 6 unit lagi berada di tersangka yang lain, yaitu tersangka MAH, tersangka DK,
dan tersangka TFZ. Dari serangkaian langkah pengungkapan tersebut, tim Subdijatan Ras Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka utamanya. Kemudian yang kedua adalah tersangka yang dikategorikan sebagai pertolongan jahat ataupun penadahan, mengamankan 3 orang pelaku yang mana para pelaku tersebut berperan menerima, menyimpan, dan menyembunyikan serta berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diketahui dan diduga merupakan hasil kejahatan. Para tersangka terancam dengan pasal 365 KUHP dengan pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. 2 pelaku jambret berinisial PM dan FA yang menewaskan seorang mahasiswa di Pekanbaru berhasil diamankan tim gabungan Jatan Ras Polda Riau, Satreskrim Polresta Pekanbaru, serta Opsnal Polsek 50. Wadir Krimum Polda Riau AKBP Sunhot Silalahi menjelaskan peran pelaku PM sebagai eksekutor sementara FA sebagai joki. Kedua pelaku ini juga merupakan residivis. iPhone XR warna merah dan dompet warna hitam. 1 unit sepeda motor NMAX warna hijau dengan nopol terpasang BM3892 ABT. Yang ketiga, 1 buah helm warna putih. Dari hasil pemeriksaan dokter dan visum laboratorium yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Awal Prof. Ahmad Yani bahwa ketika sampai di rumah sakit, korban atas nama dia sudah meninggal dunia. Pada saat ditangkap, pelaku yang kedua itu ditemukan di atas dek, di atas loteng. Ada perlawanan untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 ayat 4, jadi pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk sementara tidak. Ancaman hukumannya 20 pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Presisi Siang akan segera kembali usai jeda berikut ini.